Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan agar kita masih dapat tetap belajar dengan sehat di rumah masing-masing. Jadi pagi hari ini ya, kita akan belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya. Jadi di bab keempat yaitu pengolahan pangan awetan dari bahan hewani. Jadi di Indonesia banyak sekali sumber daya alam hewani yang sangat melimpah sebenarnya. Sumber daya alam hewani yang melimpah tersebut itu bisa didapatkan dari peternakan dan perikanan. Kalau misalnya peternakan itu biasanya berupa sapi, ya, kemudian ayam, dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya dari perikanan itu bisa berasal dari hasil-hasil laut dan daratan. Oke, dengan karakteristik sumber daya hewani yang memiliki sifat keawetan yang pendek, atau bisa dibilang gampang untuk membusuk, maka diperlukan pengolahan yang ekstra. Jadi pada pembelajaran kali ini akan kita bahas tentang pengolahan makanan awetan dari bahan hewani ya. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu pengolahan dan pengawetan. Oke, jadi pengolahan itu adalah membuat, menciptakan, mengolah, memodifikasi bahan dasar menjadi benda atau produk yang sudah jadi agar dapat dimanfaatkan. Jadi pada prinsipnya kerja pengolahan adalah mengubah bahan mentah menjadi produk yang mudah matang dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Contohnya nih, susu diolah itu menjadi keju, atau yang biasa kita makan yaitu tempe, itu berasal dari pengolahan kacang kedelai ya. Bedanya dengan pengawetan, kalau pengawetan itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk menjadikan hasil peternakan dan pertanian yang awalnya bersifat mudah rusak, ya, yang kita bahas tadi itu gampang membusuk, menjadi produk makanan atau minuman yang lebih awet. Nah, jadi makanan dan minuman itu menjadi lebih awet kalau misalnya udah diawetkan ya, dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat fisik, tekstur, warna, dan gizinya. Oke, jadi tanpa merubah bentuknya ya. Contohnya nih, telur menjadi telur asin ya, itu agar telurnya itu tidak gampang untuk membusuk atau lebih awet, itu dijadikan telur asin. Oke, selanjutnya cara pengawetan makanan. Oke, cara pengawetan makanan yang biasa kita temui itu pertama, pendinginan ya atau pembekuan. Jadi bahan makanan itu didinginkan atau dibekukan di suhu yang kira-kira bisa membuat bahan makanannya itu menjadi beku ya, kemudian nanti bisa diolah kembali. Kemudian yang kedua itu pengeringan, atau biasa kita menyebutnya dijemur ya, dijemur. Jadi dengan dijemur, makanan-makanan yang gampang membusuk itu kadar airnya itu menjadi lebih sedikit. Kalau kadar airnya lebih sedikit, maka makanan-makanan tersebut bisa tahan lebih lama. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga itu adalah pengasapan ya. Jadi diasapi, dibakar menggunakan kayu bakar, tapi hanya yang digunakan itu adalah asapnya. Di asapnya, kemudian bahan makanannya akan menjadi kering, kadar airnya akan menjadi sedikit, maka makanannya akan menjadi lebih awet. Nah, yang keempat adalah penggaraman. Nah, ini biasanya paling sering kita temui ya, penggaraman. Contohnya ini pada ikan asin ya, ikan asin. Jadi diberikan garam yang banyak, yang sangat banyak. Agar apa? Karena garam itu bersifat higroskopis. Higroskopis itu adalah gampang menyerap air. Jadi dengan air menjadi lebih sedikit, maka makanan tersebut menjadi lebih awet. Kemudian selanjutnya adalah pemanasan atau pasteurisasi atau sterilisasi. Jadi dipanaskan
kemudian diberikan api yang suhu tinggi agar bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba yang ada di dalam makanan tersebut itu menjadi mati. Ya, ini contohnya pada ikan kaleng biasanya, atau biasa kita sebut ikan sarden ya. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir itu adalah penambahan bahan kimia. Nah, jadi dengan menggunakan bahan kimia itu makanan itu bisa menjadi lebih awet. Oke, selanjutnya tujuan utama pengawetan pangan ya. Jadi tujuan utama dari kenapa kita harus mengawetkan makanan itu adalah agar masa simpan dari makanan tersebut itu menjadi lebih lama atau lebih panjang atau lebih awet. Jadi makanan tersebut tidak gampang untuk membusuk. Kalau misalnya dia simpannya panjang, dia lebih awet, maka makanan tersebut bisa kita simpan lebih lama. Kemudian yang berikutnya agar lebih awet ya, lebih menarik penampilannya juga bisa dengan cara pengawetan, lebih enak, ikan asin kan enak, kemudian lebih praktis. Oke. Selanjutnya bahan pangan. Bahan pangan itu bisa terbagi menjadi dua ya. Yang jelas adalah yang pertama bahan pangan nabati, yang kedua bahan pangan hewani. Bahan pangan nabati itu adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan bahan pangan hewani kebalikannya itu adalah bahan pangan yang dihasilkan atau yang berasal dari hewan. Nah, contohnya bahan pangan nabati itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serealia. Atau serealia itu bisa kita golongkan menjadi padi, jagung, dan kacang-kacangan ya. Sedangkan contoh dari bahan pangan hewani itu adalah telur, susu, daging, ikan ya. Nah, tentunya itu berasal dari hewan. Nah, contoh produk dari yang bisa kita buat dari bahan pangan nabati ya. Yang pertama ada tempe. Itu berasal dari kacang kedelai ya, nabati. Susu kedelai berasal dari kacang kedelai, nabati. Tahu itu berasal dari kacang kedelai juga, nabati. Dan contoh produk dari bahan pangan hewani yang pertama telur asin ya, berasal dari telur, keju berasal dari susu, ikan asin berasal dari ikan, yogurt berasal dari susu, dan nugget juga berasal dari ikan atau daging ya. Nah, itu berasal dari bahan pangan hewani. Nah, selanjutnya perbedaan bahan hewani dan nabati. Oke. Apa sih yang membedakan bahan hewani dan nabati? Jadi yang pertama itu umumnya, secara umum ya, bahan hewani itu daya tahannya atau daya awetnya itu rendah, jadi dia lebih gampang membusuk. Sedangkan kalau bahan pangan nabati itu daya tahan atau keawetannya itu lebih tinggi ya, seperti sayur, buah itu kan lebih awet daripada daging, ikan, dan sebagainya. Yang kedua, umumnya bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan hantaman, itu karakteristik hewani ya. Sedangkan kalau nabati itu beberapa bahan nabati itu tidak bersifat lunak dan tahan tekanan ya. Yang ketiga, sifat bahan pangan hewani itu sangat spesifik ya. Sangat spesifik itu dalam arti dia bentuknya itu ya seperti daging, susu, kemudian telur, itu spesifik dia bentuknya. Sedangkan kalau bahan pangan nabati itu tidak semua bersifat spesifik, artinya dia sama kayak seperti sayur, buah-buahan itu tidak spesifik bentuknya ya. Kemudian yang keempat, umumnya merupakan sumber protein dan lemak, yaitu hewani ya, seperti daging itu lemak, kemudian susu itu protein, telur itu protein. Sedangkan bahan pangan nabati itu selain sebagai sumber protein dan lemak, dia juga sebagai sumber karbohidrat ya, jadi menambah tenaga ya, seperti jagung itu juga menambah tenaga, padi ya kan, kentang dan sebagainya, itu banyak sekali mengandung karbohidrat yang baik untuk daya tahan tubuh kita. Selanjutnya contoh produk dari bahan hewani ya. Yang pertama ada susu UHT. Nah, susu UHT ini lagi booming ini ya, karena sering digunakan di video-video dalam pembuatan masakan di Instagram atau di Facebook ya.
Jadi susu UHT itu, bagi yang belum tahu, UHT itu adalah kepanjangan dari ultra high temperature ya. Nah, jadi ultra high temperature itu adalah metode pengawetan minuman yang kebanyakan itu digunakan pada susu memang, dikemas. Jadi susu UHT itu dia menggunakan temperatur yang tinggi agar susunya itu dia tidak gampang untuk terkena bakteri atau mikroba ya. Jadi dia tidak gampang untuk membusuk atau kadaluarsa. Jadi kemasan dari susu UHT ini namanya adalah Tetra Pak ya. Jadi Tetra Pak ini kedap udara. Yang selanjutnya contoh produk dari bahan hewani itu adalah ikan kaleng atau biasa kita sebut ikan sarden ya. Jadi produk ikan yang telah melalui pemrosesan dikemas dalam kaleng. Jadi kalengnya itu kedap udara dan diberikan panas dan dimasak dengan suhu yang sesuai untuk mematikan. Jadi dimatikan bakteri-bakteri yang ada di dalam itu dimatikan, dan fungsinya juga untuk mematangkan ikan yang ada di dalamnya. Jadi dia lebih awet lagi. Yang berikutnya ikan asin. Nah, ini semua tahu ya, ikan asin adalah produk makanan yang dihasilkan dari ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Jadi dengan cara ini si ikan tersebut itu bisa, yang biasanya cepat untuk membusuk, ini bisa bertahan lebih lama hingga berbulan-bulan ya. Kemudian yang berikutnya ada daging asap. Ya, jadi daging asap ini adalah irisan daging yang diawetkan dengan panas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu yang keras ya, yang banyak menghasilkan asap dan lambat terbakar. Jadi dagingnya diiris tipis-tipis, kemudian diasapkan, tidak dibakar ya, jadi dibakar di bawahnya, tapi terkena asapnya. Biar apa? Biar kadar airnya itu berkurang. Biar kalau misalnya kadar airnya berkurang, dia akan menjadi lebih awet ya. Oke, sampai di situ saja sedikit penjelasan tentang pengolahan dan pengawetan yang berasal dari bahan pangan hewani ya. Jadi sampai di situ dulu, nanti akan kita lanjutkan di video-video atau materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.